واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang mempertemukan kita di majelis kali ini. Pernah kita bertemu sebelumnya? Alhamdulillah. Berarti mempertemukan kita di majelis ini berarti alhamdulillah pertama kalinya. Masya Allah. Yang sebagian besar di antara kita, di antara jemaah mungkin belum pernah bertemu dengan saya. Dan ini saya aturkan juga syukur, setelah syukur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian syukur kepada sahibul bait, keluarga besar, tuan rumah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan diberkati olehnya. Berkenan untuk husnuzan kepada kami dengan mengundang dan memberi amanah kepada kami untuk menyampaikan sajian ilmu yang semoga bermanfaat dan Allah jadikan ilmu ini bermanfaat untuk hidup kita, amaliyah kita dan juga akhirat kita. Jemaah sekalian, para ikhwan dan akhwat, para abah dan ummahat, dititipkan amanah untuk kita mempelajari kitab Ambillah Aqidahmu yang merupakan terjemahan dari kitab Khudh Aqidatak karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kitab ini memiliki maziyah atau keunggulan, yaitu sistematika yang sangat rapi dengan uslub atau metodologi soal wal jawab, yaitu question and answer, tanya jawab, memudahkan bagi siapapun untuk memahaminya. Tidak ada alasan lagi akan keawaman untuk tidak mau memahami akidah agama Islam. Kita ini wajib memahami global akidah agama Islam, dan itu semua termaktub dalam kitab Ambillah Aqidahmu. Namun bukan berarti kitab ini mencukupi segala perkara akidah, tidak. Tentu masih sangat banyak perkara akidah yang perlu kita explore lebih dalam. Perkara akidah itu mencakup setiap detik dari helai nafas kehidupan kita. Dan sangat penting karena korelasi akidah itu antara qalbu dengan akhirat. Surga atau neraka, sengsara atau bahagia. Jadi bukan disiplin ilmu yang ringan dari segi kadar,
bukan disiplin ilmu yang remeh dari segi tinjauan, melainkan disiplin ilmu yang jika kita mempelajari dan meyakininya, maka janji Allah itu pasti. Kita mulai dari buku ini langsung, tidak perlu memperpanjang kembali muqaddimah untuk kajian ini, melainkan kita langsung menuju kitab. Coba kita baca terlebih dahulu tentang rukun Islam dan rukun iman, yang mana ada suatu sosial eksperimen ya namanya. Sosial eksperimen di Indonesia. Ada seorang mewawancarai banyak dari para gadis dan juga anak-anak muda lah pokoknya. Anak-anak sekolahan, anak-anak kuliahan, yang lagi kongko, yang lagi hangout. Ditanya, YouTuber sekarang tuh yang paling terkenal siapa? Disebut oleh mereka listnya. Bisa 3 nama, 5 nama, bahkan mereka sebut nama-nama tersebut. Semuanya lancar dalam menyebutkan nama itu. Dan mereka have fun, bergembira ketika menyebutnya gitu loh. Tanpa beban. Udah hafal betul-betul. Namun ketika ditanya, rukun Islam ada berapa? Langsung bingung, gelagapan. Bingung semua. Masya Allah. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ada berapanya saja itu mereka bingung. Apalagi apa aja itu dari ada berapanya itu. Ini berarti keilmuan banyak dari pemuda umum di kalangan kaum muslimin mulai mengkhawatirkan. Maka kita ini orang tua wajib untuk menanamkan kepada putra atau putri kita yang sudah mampu mengetahui ini, pahamkan tentang masalah rukun Islam dan rukun iman. Jadi ini homework bagi para bapak dan para ibu, terutama sekali tentu para ibu yang lebih konsentrasi di rumah. Baik, rukun Islam. Jibril alaihissalam berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Kata Rasulullah, ini halaman 7 ya. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadhana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah pertama, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi baik di langit maupun di bumi dengan benar selain Allah. Cuman Allah yang hak untuk berhak diibadahi. Dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu wajib mentaatinya seiring dengan ajarannya yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua dari rukun Islam yaitu wa tuqimus shalah, mendirikan salat, melaksanakan salat dengan segala rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, serta penuh ketenangan, tumakninah, diiringi dengan khusyuk. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Jika seorang muslim memiliki nisab, batas minimal 85 gram emas atau uang yang nilainya setara dengan itu. Berapa kisaran kalau sekarang juga 80-an juta, mungkin 80 sekian juta dari tabungan atau properti dagangan yang nilainya melampaui 85 gram emas. Maka ia harus membayar 2,5% dari harta tersebut. Setelah harta tersebut dimiliki 1 haul, 1 tahun. Demikian pula jenis kekayaan dan harta benda lainnya yang telah diatur nisab, yaitu takaran nisabnya, yaitu ukurannya, nominalnya, standarnya, dan waktu pembayarannya. Berikut nilai harta yang harus dikeluarkan darinya. Yang keempat, wa antasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan, ini tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual, serta menjauhi semua perkara yang membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kelima, wa tahujjal bait, berziarah haji ke Baitullah di Makkah, yaitu haji, jika Anda mampu melakukannya. Muskilahnya sekarang haji ini berapa tahun ya? Kalau sekarang nabung berapa tahun jemaah?
20 tahun. Masya Allah. 20 tahun ya. Kira-kira kesampaian kayak itu. Dan dibatasi 65 kalau nggak salah ya. Kalau misalnya sekarang ibu ada yang sudah usia 50 tahun baru mau nabung, kira-kira hajinya di dunia apa di alam barzakh? Wallahu a'lam. Siapa tahu bisa haji furoda langsung daftar segera tahun depan bisa, insya Allah. Ya tiba-tiba dapat duit, siapa tahu saya bisa begitu, ya. Saya ya. Apa itu? Bukan motor saya, insya Allah ya. Baik, kemudian rukun-rukun iman. Jibril berkata kemudian jelaskan pula tentang iman, maka Rasulullah SAW menjawab, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah percaya kepada Allah, yaitu meyakini dengan sesungguhnya bahwa Allah adalah Maha Pencipta yang berhak diibadahi dengan benar, dan bahwa Dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat sempurna yang layak baginya, dan tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Surat Asy-Syura. Yang kedua, beriman kepada para malaikatnya, yaitu bahwa mereka diciptakan dari cahaya dan mereka melaksanakan segala perintah Allah, dan bahwa kita tidak dapat melihat mereka. Itu. Jadi kita nggak bisa melihat para malaikat, dan kita tahu malaikat tercipta dari cahaya. Yang ketiga, beriman kepada kutubihi, yaitu kepada kitab-kitabnya, kitab samawi. Kita mengimani akan diturunkannya kitab-kitab tersebut, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, yang menghapus semua kitab yang disebutkan tadi. Taurat, Injil, Zabur kita imani akan pernah turunnya dan pernah dipakai sebagai syariat Nabi yang memakainya dan kaum yang memakainya ketika itu. Tetapi untuk sekarang Taurat, Injil, Zabur kita tidak boleh menjadikannya sebagai konsumsi bacaan, nggak boleh. Yang keempat, rasul-rasulnya, yaitu rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat ketika semua umat manusia akan dikumpulkan untuk dihisab, dihitung amalannya, diminta pertanggungjawabannya amalannya. Itu wajib untuk diimani pastinya. Yang keenam yaitu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yaitu menerima semua ketentuan Allah, dan pada saat yang sama kita harus melakukan ikhtiar, tindakan ikhtiar, berusaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Ini semua penjabaran rukun Islam dan rukun iman. Ya. Nah, ana harap kita lanjut aja langsung ke inti dari kitab. Kita akan membahas masalah ibadah. Ibadah. Ya, mana banyak orang menganggap ibadah itu cuma sholat. Mau ngapain bang? Mau ibadah. Artinya apa? Sholat. Dan juga banyak orang memutlakkan amal itu hanya sedekah. Ini uang buat apa? Buat amal. Padahal amal ibadah itu cakupannya sangat luas, lebih luas dari yang kita duga. Mari kita pelajari tentang ibadah. Hak Allah atas para hambanya, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Hamba di sini masuk ke dalamnya jin dan manusia. Jadi jin itu juga hamba Allah. Ya, jin itu juga hamba Allah. Bagaimana dengan jin yang kafir? Hamba Allah juga dari segi apa? Dari segi dia itu diciptakan oleh Allah dan diatur oleh Allah, direzekikan oleh Allah. Manusia yang fajir, fasik, kafir itu juga semua hamba Allah dari sisi apa?
dari sisi dia atur oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Baik, pertanyaan nomor pertama, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Ya. Kadang-kadang orang barat bertanya, why are we here? Kenapa kita ada di bumi ini? Ya. Jawabannya apa kira-kira? Kenapa? Untuk apa kita ini ada di bumi ini? Orang Muslim tentu harus punya jawaban. Apakah kita hidup di atas bumi ini clueless gitu, tanpa clue, tanpa petunjuk, tanpa arti, tanpa tujuan? Sementara kita sudah banyak berletih untuk melakukan perbuatan demi perbuatan. Apakah tidak ada goal achievement yang akan didapat kelak? Apakah kita itu hanyalah seperti hari demi hari yang lewat begitu saja tanpa mungkin bisa kembali? Yaitu ketika kita mati, kita hanya akan terkubur, selesai, tidak ada juntrungannya, tidak ada lagi hal berikutnya. Maka jawabannya dia, yaitu Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Ini tugas, wazifatul umur, tugas seumur hidup. Jangan nangis. Antum nangis? Masya Allah, ini ada nangis nih, kameramen ada nangis. Masya Allah. Padahal tadi kita ngomongin jin, dia nangis. Masya Allah. Jadi tugas kita itu ibadah. Tugas seumur hidup adalah ibadah. Dari pas akil baligh sampai wafatnya kita, sampai akhir kalimat di hayat kita, itu ibadah. Beribadahnya kepada siapa? Hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah. Dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan suatu apapun. Tidak berbuat syirik dalam beribadah. Bertauhid dan tidak berbuat syirik dalam beribadah. Dalilnya apa? Dalilnya surat Az-Zariyat ayat 56 dan hadis Nabi SAW. Surat Az-Zariyat 56. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jin itu makhluk, manusia itu makhluk. Disandingkan di sini karena jin dan manusia sama-sama makhluk. Maka kekhawatiran seseorang, ketakutan seseorang kepada makhluk itu hanya diperbolehkan untuk ketakutan tabi'i yang sewajarnya. Ini kaidah. Ketakutan seseorang kepada makhluk itu hanya diperbolehkan untuk ketakutan yang sifatnya tabiat sewajarnya. Tabiat apa? Khauf tabi'i itu artinya suatu ketakutan yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala fitrahkan padanya. Contoh, kalau kita takut sama preman, kita takut sama preman dan takut sama kejahilan dan kejahatannya. Tapi sewajarnya aja takut sama preman. Jangan kemana-mana, ke belahan bumi mana kita seolah-olah dibayang-bayangi preman tersebut. Enggak, ini berlebihan. Seseorang takut ketika dia nggak ngerjain PR, wajar. Seseorang takut ketika ada di belokan itu banyak polisi, biasanya pas lihat polisi deg-degan dia karena rasa cintanya kepada polisi. Iya, ketakutan dia. Ya, mulai kelihatan raut mukanya takut, kemudian polisi memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Selamat pagi, Pak. Nah, ya, tiba-tiba gemeteran dia, ketakutan yang luar biasa sampai terjatuh dari motornya. Ini ketakutan di luar batas kewajaran. Ya, dia takut karena ketahuan salah, ini maklum, ini wajar, Pak. Ya, ini wajar. Ada orang mau nyuri motor, takut dia. Selingak-selinguk dulu, ini ada rasa takut. Inilah takut yang sifatnya jibilli,
yaitu tabi'i yang ada pada insan. Nah, takut kepada makhluk itu hanya diperbolehkan untuk rasa takut yang sifatnya tabiat dan sewajarnya. Kalau bukan sifatnya tabiat, maka hati-hati di sini, ada rasa takut apa nih? Ya. Kalau tidak wajar takutnya ini juga harus hati-hati. Kenapa kok sampai tidak wajar takutnya? Nah, sekarang takut sama al-jin, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Padahal kita sama-sama makhluk. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan jin. Takut sama jin, wajar atau tidak? Ada yang wajar, ada yang enggak. Kalau misalnya tiba-tiba di jendela malam-malam ada yang ngetok-ngetok pakai kuku, kemudian kita nengok, ternyata apa? Ternyata misalnya pocong misalnya. Wajahnya kelihatan gosong, matanya terbelalak, kemudian masih ada kapasnya. Nah, terus menjerit takut, wajar nggak kira-kira? Ya wajar. Ya tapi ya udah, jangan keterlaluan sampai kemudian dia datang kemudian diberitakan di media sosial, kemudian dicari berapa yang like dan seterusnya. Dan diceritakan ke seluruh orang sampai terbitlah kabar-kabar khurafat. Enggak. Tapi kalau misalnya dia beranikan diri menghilangkan rasa takut itu, bismillah, ini makhluk doang. Ya. Pocong, wajah gosong, mata terbelalak, kemudian kapasnya kelihatan di hidung masih putih, kita bilang, "Woi pocong, kenapa kok mukanya bisa gosong, kapasnya enggak?" Nah, itu. Ya. Kan hilang rasa takutnya. Banyak sekali kengerian-kengerian yang setan tampilkan yang membuat kita tuh takut, tapi kalau kita pikir-pikir lucu mereka itu. Ya. Jadi nggak usah takut sampai seperti takut kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi takut sewajarnya aja. Karena sama-sama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sama-sama tugasnya ibadah. Jin pun tugasnya ibadah. Ya, mungkin dulu kita belum mengetahui hakikat jin. Orang-orang tua kita itu hanya mengasupi kita pemikiran bahwa saya jin itu ya seperti itu, kuntilanak dan seterusnya. Mereka iseng, serem, jelek dan seterusnya. Padahal sekarang kalau kita sudah paham, tugas mereka itu bukan ngeprank. Tugas mereka itu adalah apa? Ibadah juga. Makanya nanti umat sekalian yang mungkin ketakutan kalau ketemu teman-temannya dari kalangan jin, ya, bilang ke mereka, ada kunti datang, bilang, "Ukhti, anti tugasnya ibadah." Dan hafalkan dalil ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Taubat itu kuntilanak itu insyaallah. Dia kan, oh ternyata tugas kita ibadah. Iya, tugas kita ibadah. Iblis pun tahu itu. Dan saya yakin semua jin tahu itu. Dan jin-jin yang di rumah ini juga yang lagi dengerin juga tahu. Semuanya tugasnya ibadah. Ya. Tapi Ustaz, ada beberapa jin yang karakternya itu binatang maung gitu. Itu pura-pura, Bu. Ya, jin kayak gitu tuh pura-pura, asli bukan maung itu. Ya setan. Itu milih maung karena biar terkesan serem aja, Bu, ya. Makanya mereka nggak mau milih figur-figur binatang yang rendahan seperti cencorang misalnya atau kecoa, nggak mau. Mereka maunya maung, maung ya. Walaupun maung, kamu tuh bukan binatang, atau kamu tuh apa? Jin tetap. Maka tugas kamu sekarang adalah ibadah. Begitu. Nah, ibadahnya apa? Ya ibadahnya memeluk Islam, sama memeluk Islam, sholat, dan bahkan kalau bisa haji lah sana umroh. Ini sama seperti manusia. Illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah saja. Nah, para syaitan dari kalangan jin itu mereka selalu pengen membelokkan tujuan manusia. Manusia yang semangat untuk beribadah, harusnya kan beribadah hanya kepada Allah, tapi dibelokin sama setan, ibadahnya ke yang lain aja lah.
ke batu, ke kuburan, ke wali di makam, kemudian juga kadang-kadang kepada setannya. Jadi setan itu dari kalangan jin itu derajatnya dari manusia, kastanya itu di bawah manusia. Maka jin itu kalau sudah bisa membuat manusia itu hormat padanya, itu pasti bakal senang itu. Ibaratnya gini, kalau ada seorang direktur atau manajer perusahaan besar, terus ada OB, ya, di satu ruangan, di satu lift misalnya. Kemudian manajer tersebut, OB tersebut bertingkah gimana caranya supaya manajer ini bisa hormat sama dia. Gimana pun cara, akhirnya suatu ketika manajer ini cium tangan OB ini. Pasti nih OB bakal kesenangan dan cerita ke teman-teman, tahu nggak Pak Fulan itu tadi cium tangan saya loh. Karena apa? Karena pihak yang rendah ini merasa dihormati oleh pihak yang jauh lebih tinggi kehormatannya. Itu bakal cerita, bakal menjadi kebanggaannya. Begitu juga dengan jin. Kalau berhasil menggelincirkan manusia sampai menyembah jin, maka mereka itu akan bangga dan bahagia dengan pencapaian mereka. Bisa menghasut atau merendahkan manusia. Makanya sama-sama kita beribadah kepada Allah, bukan kepada jin. Alhamdulillah min dzalik. Sabda Nabi SAW, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya, hendaklah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah atas hambanya. Taib, itu yang pertama. Pertanyaan kedua, lantas ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Inilah definisi ibadah yang benar, yang lebih tepat. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah, seperti doa, salat, menyembelih, kurban, dan lain-lain. Ya insya Allah nanti di hari raya Id al-Adha mungkin semua dari kita akan menyembelih hewan kurban insya Allah. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku termasuk menyembelih kurban, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ayat ini banyak dilanggar di lagu-lagu roman picisan, terutama di mahya wa mamati, ya, hidup dan matiku. Ya. Apa contohnya? Liriknya apa? I will die for you, misalnya. Aku akan mati demi kamu. Yakin tuh, ya. Apalagi kemudian, I'd live my life for you. Aku itu menghidupi hidupku ini demi kamu. Wah, Masya Allah, menyembah perempuan mereka. Apalagi contohnya, aku lebih baik mati daripada hidup tanpamu. Masya Allah. Itu kira-kira perempuan bakal kesemsem gak sih sebenarnya dikasih syair-syair seperti itu? Aku lebih baik mati beb daripada hidup tanpamu. Alah, biasa juga jajan di luar, kata istrinya. Ya. Jadi kalimat-kalimat gombal seperti ini mengandung kesyirikan. Karena ada unsur penyembahan dan ibadah kepada selain Allah. Loh, kok bisa begitu? Karena mendedikasikan hidup kepada selain Allah itu syirik. Bahkan bisa jadi syirik besar, jangan-jangan. Mendedikasikan hidup kepada selain Allah. Loh, terus gimana kalau misalnya istri mendedikasikan hidupnya kepada suami? Nah, ini bedanya. Kalau dedikasi di sini dalam rangka perintah Allah, ketaatan kepada Allah, memang diperintahkan oleh Allah, maka itu bukan syirik, melainkan itu ketaatan kepada Allah. Ibadahnya kepada Allah, bukan kepada suami. Jadi kalau seorang istri, dia loyal kepada suaminya dan mendedikasikan tenaganya untuk maslahat suaminya, karena itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka ini semua ibadah masuknya, bukan syirik. Ya.
Tetapi kalau seorang laki-laki mendedikasikan hidupnya untuk seorang perempuan, dia bilang nggak bisa hidup tanpamu, dia nggak bisa dan seterusnya, pokoknya seolah-olah hidup ini itu dia dilahirkan untuk perempuan tersebut, maka ini tidak pantas dan ini mengandung kesyirikan karena tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, bahkan ini merusak keutuhan seorang lelaki, ya. Jadi ibadah di sini hidup dan mati untuk Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mendedikasikan hidup dan matinya untuk selain Allah, maka dia berarti beribadah kepada selain Allah. Dan Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan padanya. Jadi mendekatkan diri kepada sesuatu itu adalah suatu bentuk peribadatan sebenarnya. Ya. Mendekatkan diri kepada sesuatu dalam artian merendahkan diri kepadanya dan mempersembahkan amalan kepadanya, maka ini termasuk bagian dari beribadah kepadanya. Tapi bagaimana kalau dalam namanya PDKT? Ya, PDKT. Misalnya seorang pria lagi mencari jodoh, maka dia pun PDKT pada si akhwat itu dan juga bapaknya yang agak menyeramkan itu, ya, perlu step gitu kan, perlu langkah, perlu strategi PDKT. Maka dideketin, ya. Dideketin untuk apa tujuannya? Supaya bisa mendapatkan si anak ini, supaya bisa dapat jodoh ini. Maka apakah pendekatan ini merupakan ibadah? Dilihat. Kalau misalnya di sini pendekatan ini ada sisi merendahkan diri kepadanya, ya, ubudiyah, maka ini dikhawatirkan bisa masuk ke dalam apa? Ke dalam ibadah dan bisa menjadi syirik. Maka kita itu kalau PDKT, mendekatkan diri pada seseorang, itu tidak boleh ada kesan merendahkan diri, bukan merendahkan hati, ya, merendahkan diri. Derajat kita seolah-olah di bawah dia, enggak, ya. Kita sama manusia. Baik. Jangan main HP Mas Bro. Kajian. Kecuali kalau ngeliput, ya. Baik, kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Oke, tadi juga sudah kita bahas. Yang pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Jawaban, kita beribadah kepada Allah dengan cara yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi cara beribadah itu sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Caranya itu sudah ada. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan janganlah kalian membatalkan atau merusak pahala amalan-amalan kalian. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, jadi beramal itu, namanya beramal ya ada aturannya tuh, ya. Sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau dibuat baru-baru, dengan tata cara baru, dengan jumlah baru, dengan kadar baru, dengan lafal baru, maka ini bisa menjadi bid'ah dan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh misal, kalau azan itu kan udah lafalnya baku, dia tambah azan dengan lafal Sayyidina, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Orang kira-kira gimana? Wah, ini ngada-ngada ini, kok nambah-nambahin sayyidana? Atau
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu misalnya. Waduh, gimana kalau ditambahin itu gitu. Ya. Atau dia mau azan versi short, versi pendek. Ah, panjang ini ya, asyhadu Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu tidak sampai asyhadu alla ilaha illallah 2 kali ini. Enggak, gini aja lah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, langsung terakhir. Cuma 2 itu aja. Kira-kira gimana? Kira-kira apakah ini suatu yang benar atau tidak? Jangan pada main HP. Ngapain antum main HP? Hah? Apa? Oh, kitab. Iya. Fokus di pengajian. Nah, di sini bahkan walaupun disingkat misalnya itu nggak bisa karena nggak ada contohnya. Contoh juga ibadah misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan salam. Nah, kemudian ibadah disingkat-singkat sama sebagian orang. Askum misalnya. Ini gimana pakai askum? Ya. Sekarang kalau misalnya saya melafalkan dengan kalimat, tiba-tiba saya membuka ceramah, askum. Jawabannya semua jawabnya gimana sampai? Wakum. Gimana ini beribadah? Ya, atau saya tiba-tiba ujuk-ujuk saya ayo mulai Bang, mulai kajian yuk. Aswarwat. Apa jawabannya? Waswarwat. Ya. Maka ini kan doa. Ya. Terus saya bilang, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, Allah SWT berkata. Ustaz, jangan disingkat, Ustaz. Ngirit kalimat. Iya. Lah terus kalau di WhatsApp itu gimana? Kalau ditulis di WhatsApp itu sama hukumnya. Jangan, gak pantas doa itu di shortin kayak gitu, dipendek-pendekin. Apalagi sekarang sudah ada word prediction. Untuk sallallahu alaihi wasallam itu tinggal tek 4 kali gampang, alasan aja pakai sau. Kan gampang, sallallahu alaihi wasallam 4 kali pakai word prediction, gampang. Jadi nggak ada alasan. Wah, anak nggak mau kepanjangan, saat antum kan tinggal tek gitu doang, nggak ditulis dari awal S H A L L L. Ya, jadi kan gampang. Ini ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Maka ibadah itu caranya ya sesuai dengan bagaimana aslinya. Jangan diubah-ubah. Ya. Kalau misalnya kan, kalau kata Nabi SAW, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tukafi'uhu faqul lahu jazakallahu khaira. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah perbuatan baik itu dengan setimpal. Kalau nggak ada balasan, nggak bisa berbalas setimpal, maka katakanlah pada mereka, jazakumullahu khaira. Ini di WhatsApp, jazak ya Ustaz ya, jazak, ini jazak, gimana jazak? Jazakallahu khaira. Iya. Ntar kalau dia doain saya barakallahu fik, gimana tulisannya? BRK gitu, jadi nggak enak kan bacanya. Jadi nggak disingkat-singkat itu, jangan disingkat, ya. Itu ibadah, doa itu ibadah, ya. Baik, kemudian yang keempat, haruskah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut, khauf dan harapan roja? Jawabannya iya. Demikianlah kita beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, menggambarkan orang mukminin, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap. Ya, mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap. Jadi dalam beribadah, dalam berdoa itu harus tertanam rasa takut kepada Allah dan juga berharap gitu loh. Pada rasa takut amalannya itu hangus,
dan sambil berharap amalannya diterima. Rasa takut akan azab Allah sambil berharap pula ridha Allah dan surganya. Gitu. Dalam beribadah jadi enak ibadahnya. Nabi SAW bersabda kepada seorang pemuda, "Kaifa tasna'u ya ibna akhi idza shallaita?" Kalau kamu, wahai ponakan, kalau kamu salat tuh kamu ngapain? Apa yang kamu perbuat? Maka pemuda itu menjawab, "Saya meminta surga kepada Allah dan saya memohon perlindungan kepada Allah dari neraka." Jadi pas salat itu dia memikirkan akhirat gitu loh. Bukan malah mikirin dunia. Pas lagi sholat malah mikirin dunia, mikirin dagangan. Ya ini gimana? Ya. Memang syaitan itu akan berusaha untuk kepala kita tuh dibuat ingat. Dibuat ingat sesuatu yang selama ini kita lupa, nggak ingat sama sekali. Jadi keingetnya di mana? Di sholat. Makanya kata sebagian orang, kalau antum lupa naruh sesuatu, sholat coba. Ntar keinget tuh pas lagi sholat baru. Tuh setannya datang ngingetin, ente naruhnya di situ. Ya. Jadi kalau kita sholat itu, ya kita pikirin akhirat kita, masa depan kita itu, gitu loh. Jangan sampai masuk neraka, berharaplah menuju surga. Pertanyaan kelima dan ini terakhir, setelah ini sesi tanya jawab. Jika tidak ada yang mau bertanya, saya pulang. Ya. Apa yang dimaksud ihsan dalam ibadah? Apa itu ihsan dalam ibadah? Jawabannya, ihsan adalah merasakan pengawasan Allah dalam ibadah. Ihsan itu ihsan dalam ibadah. Betul-betul top dalam ibadah. Merasakan pengawasan Allah dalam beribadah. Jadi dia tahu banget Allah itu melihatnya pas lagi ibadah. Kata Allah Ta'ala, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Dialah Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi kita lagi di mana, kita lagi sholat sendiri, Allah itu tahu dan ngelihat kita lagi ngapain. Dan Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang ihsan, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi pas lagi beramal soleh, ya namanya beramal, kan banyak bisa dengan sedekah, itu beramal. Jadi kita berbuat ihsan dalam beramal itu, kita tahu, merasakan Allah itu sedang melihat saya dalam beramal ini. Jadi kita tuh nggak kecewa dan percaya bahwasanya, udah serahkan amal ini kepada Allah Azza wa Jalla. Toh kita nyari ridho Allah, bukan nyari ridho orang. Jadi membuat kita itu nggak mudah gusar setelah beramal. Apalagi masalah sedekah. Kadang-kadang kita sedekah itu dengan duit yang cukup banyak ya. Sedekah, plek, sedekah. Yang disegerahin, boro-boro dia terima kasih. Boro-boro. Ya misalnya kita sedekah ke pengemis. Kesian gitu ke pengemis. Ada nasi kotak gitu, kasih dah. Pak, pengemisnya ibu-ibu ya misalnya. Bu, nih ada nasi kotak. Langsung datang dia gercep ya. Datang, dicomot langsung sama dia, dicokot, diambil langsung sama dia, udah, ditinggal, salam kagak, terima kasih enggak, apalagi jazakallah khair, enggak ngerti apa-apa dia, udah, tinggal, kayak kita itu kayak debu-debu yang berterbangan gitu, enggak ada harganya baginya. Nah, disinilah kita diuji tentang ihsan kita dalam beribadah. Di sini kita diuji ihsan kita dalam beribadah. Wah, ini kok orang ini dikasih kok langsung melengos gitu aja loh. Bahkan mukanya bermuka masam gitu loh, nggak ada gitu aura yang positif kayak gitu, nggak ada. Ya, kadang kita sebagai manusia yang punya qalbu itu sakit hati digituin. Awas lo ya, besok-besok nggak bakal gue kasih lo. Lihat aja lo, ya. Kalau bisa keracunan aja tuh makanan itu. Malah kita doain buruk. Kadang-kadang tuh kebablasan. Enggak, kalau kita hamba Allah yang pengen berbuat ihsan dalam beribadah, udah lupain hal kayak gitu. Ketahuilah bahwasanya ini kan saya cari doa Allah. Allah tuh tahu saya telah sedekah. Udahlah biar Allah saja yang menilai.
Jadi lebih tenang, nggak mikirin itu orang lagi, nggak mikirin itu orang. Ya itu begitu caranya. Ya seperti itu. Ya, contohnya misalnya saya datang ke majelis taklim. Ya. Nanti di sini ada bingkisan nih ya Pak? Ada. Maksudnya apa makan atau itu bingkisan? Enggak. Ya alhamdulillah. Enggak, nih contohin aja. Misalnya nih. Misalnya seorang ustadz datang kajian. Pulang-pulang bawa tangan kosong. Kok nggak bawa apa-apa nih? Misalnya. Kadang-kadang sebagian ustadz itu misu-misu. Istrinya nanya, Bang, dari majelis ini nggak bawa apa-apaan Bang? Bawa apaan emangnya? Apaan kayak gitu tuh tangan kosong amat gitu. Ya emang bawa apaan? Ya elah, kalau misalnya kan biasanya kan habis kajian namanya nasi berkat kayak gitu setampah dua tampah gitu. Ya Allah, kok kamu mikir gitu? Saya aja yang ngajar aja nggak mikir gitu. Misalnya ya, ini bukan tentang saya sama istri saya, tentang seorang ustadz sama istrinya ustadz itu, ya. Iya. Nah, kok kayak gitu mikirnya gitu. Kita ini ngajar kajian atau ngaji ini kan ibadah. Ya kalau misalnya nggak ada hasil apa-apa kan yang penting kan Allah melihat kita ibadah pahalanya. Betul nggak Bu? Kok keberatan juga nih ibu-ibu nih kayak. Ada apa nih? Ini bukan tentang ustadz sama istrinya saja. Kadang-kadang banyak majelis taklim keluarga kayak gini misalnya. Ya. Orang-orang nggak ada yang mau datang kecuali kalau diiming-imingin nasi berkat. Bener gak Bu? Iya. Kadang-kadang begitu. Ada nasi berkatnya nggak? Oh kalau di situ mah nggak ada tuh, emang medip tuh yang itu nggak ada. Nggak ada kalau di situ mah. Ya udahlah nggak usah datang dah. Atau ada yang datang karena belum tahu. Ya. Pulang mangkel dia, kesel hatinya. Dasar makan hati aja. Ya. Udah capek-capek saya datang nggak bawa hasil apa-apa. Giliran untuk kajian atau majelis yang pas pulang petantang bawa berkat, nasi berkat, petenteng tuh bawa. Di sini diuji ihsan dalam ibadah. Makanya kalau di majelis seperti ini kita tujuannya apa gitu loh. Ya, kita tujuannya apa? Ini udah mau habis Pak. Bapak datang udah saya selesai ini Pak. Iya. Tinggal sisi tanya jawab Bapak aja lah yang ini. Pak. Iya. Jadi jemaah sekalian, ya, ini bukan tentang majelis di sini, enggak. Kita harus niat itu betul-betul diperbaiki. Ya. Jangan sampai kita berpikir habis kajian gue dapat apaan gitu. Dapat ilmu insyaallah ya itu dapat ilmu dah ya. Enggak bawaannya, kreseknya itu apaan, beseknya itu apaan. Masih banyak warga Indonesia itu di mana-mana itu yang mencari itu besek. Enggak bakal mau datang tahlilan kecuali kalau ada beseknya. Enggak ada besek, no cry. Ya enggak ada, pokoknya enggak ada. Enggak bakal datang kita. Inilah yang disebut ihsan dalam ibadah, yaitu dia hanya mengharap ridha Allah dan dia yakin diawasi oleh Allah ketika dia beribadah. Taib, untuk materi sampai sini karena Bapak sudah datang maka saya selesaikan saja ya. Jadi insyaallah kita lanjut pada waktu berikutnya. Silahkan untuk jika ada yang mau bertanya. Alhamdulillah Ustadz kita sudah datang. Bapak siapa namanya? Bercanda Pak ya? Pak Firman, saya bercanda Pak. Tapi kalau serius nggak apa-apa. Bapak di sini nggak apa-apa, duduk Bapak. Silakan bagi yang mau bertanya. Oh pakai kertas. Tiba-tiba udah ada pertanyaan aja Pak. Iya, dibaca Pak ya. Fadal. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparan materi. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar? Belum tentu benar Pak, karena saya belum tahu Bapak isinya. Dan tadi apakah benar ya nggak tahu saya Pak. Iya.
apakah benar aslinya itu syaitan takut dengan manusia? Jika ada yang bilang, tetapi kenyataannya manusia banyak yang takut jika melihat setan. Apakah memang benar adanya kurang iman? Jazakallah khairan. Iya. Baik, jazakillah khairan atas penanya dan jazakumullah khairan atas pembaca. Apakah benar setan itu takut apakah benar setan itu takut orang manusia? Itu kaidah asalnya setan itu takut manusia. Itu default setting namanya. Ya, settingan defaultnya itu setan itu takut manusia itu, ya. Nah, cuman kadang-kadang setannya nge-cheat ya dengan caranya. Karena manusianya ini bisa dibodoh-bodohi. Manusia itu yang takut ada dua. Takut karena memang punya sifat pengecut. Nah, dan ini juga gampang ditakut-takutin setan. Dan yang kedua, takut karena mindset, karena akidah yang tidak benar. Biasanya meyakini khurafat tertentu di daerah ini. Bapak mau pulang, Pak? Itu masih ada pertanyaan lain di Pak Firman. Loh, Pak Firman harusnya Pak Firman yang di sini duduknya, Pak. Ah, iya. Fadhal. Hati-hati di jalan. Jazakallah khairan. Iya. Sampai mana saya bicara tadi, jemaah? Jadi orang itu yang takut sama setan ada dua. Emang dia punya sifat penakut. Ya, dan itu gampang sekali untuk ditakut-takutin. Dan atau yang kedua, aslinya dia bukan penakut, tetapi karena ada mindset seperti dia percaya khurafat, percaya takhayul, percaya kalau di rumah kosong itu ada penghuninya. Namanya kosong, penghuninya siapa? Ya, ada penghuninya. Biasanya di pohon pisang ada pocong misalnya. Itu kan keyakinan sebagian orang. Di pohon beringin ada apa gitu. Ya, kadang-kadang mindset yang kecil tapi justru itu berimbas kepada akidah. Kayak misalnya juga, kenapa ya kalau di sini lewat sini kok anyep gitu, saya dingin gitu kalau sini. Padahal emang secara geologis dan struktur pohon, kalau lewat situ emang dingin. Tapi gara-gara itu kemudian kebawa ke alam akidah gitu loh. Kadang kayak gitu. Contoh juga misalnya, jadi itu yang membuat setan itu nakut-nakutin jadi kepercayaan. Contoh, kalau ke pantai jangan pakai baju hijau atau jangan pakai baju biru warna laut. Ntar diculik sama Nyi Roro Kidul. Nah ini kan kalau kalimat pertamanya bagus itu. Nah, si Nyi Roro Kidul ngapain dimasuk-masukin kemari gitu loh. Si Cikidul itu. Ngapain di situ gitu. Jadi kalau ke laut jangan pakai baju hijau, itu sepakat deh. Karena takutnya nanti kalau saru gitu, kalau kita tenggelam atau apa, nggak ketahuan mana gitu. Itu oke lah, itu oke. Tetapi kan kemudian akhirnya yang tadinya itu udah benar, karena emang mindsetnya itu yang dikait-kaitkan dengan metafisik atau alam jin, maka mulai ada klausul berikutnya, nanti digondol sama si fulanah itu, siapa tadi, si Nyi Roro Kidul ya. Dan seterusnya dari keyakinan itu membuat setan itu bermain gitu loh ya. Makanya setan-setan itu berusaha menampilkan sesuatu yang seram yang sesuai dengan kearifan lokal setempat. Ya, seperti kuntilanak kan laku di Indonesia, kuntilanak, pocongnya kayak gitu, setan-setannya model gitu. Kalau misalnya di Indonesia tiba-tiba ada vampir, itu baru yang kita yang bingung di situ. Misalnya setan bentuknya vampir, lah kita yang bingung. Mas, ente-nya salah tempat. Zonanya salah. Bukan di sini tempatnya. Kita malah nggak takut kan? Kenapa kita nggak takut? Karena setan menampilkannya
tidak sesuai dengan mindset kita, mindset ketakutan kita. Makanya manusia itu nggak perlu takut sama setan karena sama-sama makhluk, kecuali kalau kaget ya, ngeliat muka jelek ya. Jarang setan mukanya apik, jarang. Mukanya cantik, cakep, jarang. Kalaupun cakep itu bohong-bohongan aja. Itu wajar ya, ngelihat kuntilanak matanya melotot, kemudian darah-darahan mainnya. Ya, takut sementara iya, tapi habis itu ya udah bacain Al-Quran. Karena defaultnya setan itu takut sama manusia, makanya setan itu menempati tempat-tempat yang tidak ditempati manusia. Kayak misalnya rumah ada kamar kosong, terus dikosongin, nggak ada bacaan Al-Quran, nggak ada yang tidur di situ, ya udah di situ tempatnya. Ya, gitu. Ya. Nah, kalau kita tidur di situ, kita baca ta'awudz, pergilah dia nanti. Seperti itu. Ya, silakan Pak Firdaus. Pak siapa namanya tadi? Pak Firman, Pak Firman ya. Fadhol. Ya, jazakumullah khairan untuk pertanyaan pertama yang telah dijawab. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya di sini, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita sedang sholat, tetapi kita menahan ingin meludah, apa yang harus kita lakukan? Ustaz, sedangkan dalam sholat badan kita harus berucap. Syukran jazakumullah. Dalam sholat lidah kita harus berucap. Iya, jadi apa yang kita harus lakukan jika kita ingin menahan ludah? Karena sedangkan kita dalam sholat kita harus membacanya itu dalam mengucap. Iya. Menahan ludah pas lagi sholat. Kenapa ditahan? Itu dia. Ludahnya pengen ngapain sih ditahan-tahan gitu kan? Ditelan aja. Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat. Gitu kan? Ya. Menahan ludah. Baik, bagaimana kalau itu bukan sebatas ludah? Ludah contain ambel. Ya. Apa ambel, tahu nggak ambel? Itu bahasa Inggris dari umbel. Ya, tahu umbel? Tahu umbel Pak Firman? Umbel Pak, umbel. Ingus ya. Umbel, ingus ya. Nah, ingus ini nukhamah kalau bahasa Arabnya atau bulghum. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh diminum. Tapi yang lebih tepat itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat. Ya, jadi boleh dia telan, tafadhol. Nah, kalau ternyata dia nggak tega untuk menelannya, ya entah karena khawatir batal atau emang jorok, jijik gitu, maka kalau ada sapu tangan, ya dia taruh di sapu tangan gitu, dah selesai urusan. Kalau ada saku, nggak ada sapu tangan, ada saku, biasanya kalau laki-laki kan saku kiri nih atas, dia buang di situ boleh, atau dia buang di bajunya gitu boleh. Asal jangan dipeperin ke samping, ya. Iya. Jadi kalau emang nggak bisa ditahan, nggak bisa ditelan, ya udah dia buang. Tapi ini pas lagi sholat berjamaah dan nggak pakai kantong. Ibu-ibu kan kalau sholat nggak ada kantong, Bu ya? Benar nggak, Bu? Saya nggak tahu, nggak pernah nyoba soalnya. Ya. Terus gimana caranya? Ditelan nggak bisa, kepikiran karena jorok ya misalnya. Maka karena ini hajat, boleh keluar sebentar untuk membuang itu semua ludah. Buang. Terus balik lagi karena ini kebutuhan untuk sholat. Maka balik lagi boleh terusin yang tadi. Bisa dipahami nggak, Bu? Iya, boleh seperti itu. Iya. Karena kebutuhan, maka gerak banyak seperti itu diperbolehkan. Ya, adapun kok kebutuhan, kalau nggak ada kebutuhan tapi gerak banyak bisa batal sholatnya. Begitu. Ini diperhatikan ya. Bukan hanya soal ludah sekarang ya. Saya kaitkan dengan handphone.
Ya, handphone. Iya, handphonenya bunyi, ringtone-nya dangdut lagi. Itu kan terjadi di Jumatan tuh. Iya, 2 rakaat doang, ringtone-nya lama banget itu, 2 menit, 3 menit, dangdut koplo lagi. Itu satu jemaah itu murojaah, jadinya mereka menikmati dangdut itu jadinya. Ini yang salah siapa? Yang salah adalah yang punya HP. Kenapa kau nggak dimatiin? Wajib dimatiin. Tapi kan gerak banyak daripada ngerusak satu sholat, satu masjid, orang sholat rusak semua gara-gara si fulanah itu dangdutan. Mendingan matiin nggak batal sholatnya. Iya, tapi tetap nanti habis sholat pentuin aja tuh orang, kenapa ringtone-nya kok dangdut gitu loh. Iya, gitu Pak Firman ya. Bukan tentang Pak Firman loh Pak. Iya, ya dilanjutkan Fadhil. Wa iyyakum jazakallahu. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dan suami alhamdulillah sudah daftar haji. Alhamdulillah. Sudah daftar haji? Sudah daftar haji. Alhamdulillah. Mengingat antrian yang pertama, suami menyampaikan kita tarik saja uangnya dan kita umroh Ramadan yang pahalanya sama seperti haji. Iya. Bagaimana untuk menyikapi hal ini? Apakah benar tindakan tersebut? Baik, jadi tadi beliau dan suami atau suami istri daftar haji. Dan kemudian mulai kepikiran, aduh ini daftar haji 20 tahun lagi masih lama banget ini. Adalah duitnya mendingan tarik aja dan kita nanti umroh pas bulan Ramadan karena pahalanya seperti pahala haji, gitu kan ya. Maka jawabannya adalah tafadhol, dia melakukan itu dan menurut ana itu lebih afdol untuk saat ini. Kenapa begitu? Karena untuk daftar haji masih 20 tahun lagi. Masih lama, masih rezeki Allah tuh masih luas ya. Kalau Allah panjangkan umur kita. Nah, sementara kita punya kesempatan untuk umrah di tiap waktu, alhamdulillah. Dan kemudian juga punya kesempatan umrah di bulan Ramadan yang pahalanya sama dengan pahala haji. Tapi ingat, pahala sama dengan pahala haji ini bukan berarti secara fikih telah menunaikan haji. Jadi belum haji. Cuman pahalanya alhamdulillah seperti pahala haji. Gitu. Jadi kalau menurut ana, kalau memang dia belum pernah umrah, ya afdal umrah aja. Kalau mau umrah pas Ramadan itu lebih afdal. Ya, jadi tracknya itu bagus. Lalu kalau misalnya kita tunda sekarang, baru nanti tunggu umrah habis Ramadan, baru kita nabung lagi, makin lama Ustaz. Ya makin lama secara logika. Ya, itu pun kalau masih hidup gitu kan, belum tentu kan kita sampai 20 tahun kita masih panjang usianya. Ya kita nggak tahu, siapa tahu di penantian tersebut tiba-tiba kita dapat voucher ya dari pemerintah, atau misalnya ana insyaallah sebagai muhsinin akan menghaji furodakan antum, kan bisa aja. Ya Pak Firman ya. Bisa aja. Ya, ana haji belum ya. Ya. Jadi siapa tahu ya. Mendaftar haji itu salah satu ikhtiar. Bukan satu-satunya ikhtiar. Bagi yang mau haji, bagi mau umrah segera karena belum pernah umrah itu lebih afdal. Atau umrah pas Ramadan itu lebih afdal. Haji itu sesuai kemampuan, itu kewajibannya. Dan sampai saat ini, sampai 20 tahun ke depan belum mampu kita. Kalau mungkin mampu, dia punya uang 400 juta, nah itu baru dia wajib haji. Muskilahnya sekarang adalah betapa banyaknya orang sudah punya ratusan juta cash, maksud saya cash di sini, dia punya uangnya walaupun di dalam tabungan, di rekening, fix dia punya uang itu, tinggal transfer, tinggal apa, milik dia di rekeningnya, tapi tidak terdorong sama sekali untuk haji. Minimal dia daftar tahun ini, dia bayar sekian ratus juta, tahun depan bisa haji. Ini wajib, ini orang ini wajib, ini yang ini wajib nih. Sementara yang 20 tahun lagi masih lama itu sebenarnya nggak wajib antum. Ya antum wajib ikhtiar, iya, tetapi kan kita lihat logikanya 20 tahun ke depan. Masih lama banget ini.
maka fadl, ambil sekarang duitnya, dia haji di bulan Ramadan. Itu lebih afdal untuk sekarang ya. Gitu. Siapa tahu setelah umrah, dan umrah itu memang memakmurkan rezeki juga insyaallah. Itu setelah umrah kemudian nanti dia akan mendapatkan rezeki dari Allah. Siapa tahu dia bisa haji segera setelah itu tanpa harus menunggu 20 tahun. Dia minta di depan Ka'bah nanti, dia minta di Makkah nanti, dia minta kepada Allah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya Allah hajikanlah saya segera, minta sama Allah. Allah itu luas, maha luas. Ya, begitu. Ya. Kalau umrah kemarin itu saya alhamdulillah minta sama Allah depan Ka'bah, minta sama Allah depan Ka'bah itu subuh-subuh. Pas pulang ke hotel langsung Allah jawab lewat WhatsApp. Maksudnya tentang lewat orang maksudnya ya. Ada langsung jawabannya cepat itu kalau di sana insyaallah ya. Jadi Allah Maha Mulia ya. Fadhal. Ada dari WhatsApp pertanyaannya? Boleh. Selanjutnya untuk pertanyaan lainnya yaitu Assalamualaikum Ustaz, mau tanya masalah haji furoda. Apakah hanya ada di Indonesia? Karena ada teman yang bertanya kenapa haji furoda mahal sekali. Kenapa bayar haji furoda mahal sekali? Karena bisnis. Itu dia. Intinya sebenarnya itu. Kenapa haji furoda mahal sekali? Kalau murah, ya semua orang bakal datang Pak Haji. Ya nggak ada lagi penantian 20 tahun. Kenapa 20 tahun? Ya karena bisnis. Kenapa furoda mahal? Ya karena bisnis. Intinya semua bisnis. Intinya kan itu Pak. Intinya itu. Iya. Ya itu udah bukan urusan kita dah. Kita ini gimana caranya bisa bisa ke sana, itu aja intinya. Dan kenapa talangan haji, kenapa bisa 20 tahun? Itu sebenarnya juga di antara sebabnya adalah riba. Di antara sebabnya adalah riba karena bisa seperti itu. Ya wallahu a'lam. Dan seandainya kalau misalnya haji furoda ini dimurahkan hanya 100 juta misalnya ya. Misal itu bakal banyak banget orang itu. Berbondong-bondong orang ngutang lah 100 juta untuk bisa haji langsung. Iya. Nah itu bakal membingungkan nantinya. Iya. Dan mereka yang menabung sampai 20 tahun itu juga bakal cemburu. Mereka mendingan tarik sekali duitnya kemudian haji furoda. Begitu Pak. Fadal. Nah, untuk selanjutnya Ustaz mau menanyakan untuk saat sholat apakah boleh sambil memegang catatan karena ingin baca surat yang kita belum hafal untuk surat tersebut. Lalu di pertanyaan Catatan. Iya, pertanyaan lanjutan dari satu pertanyaan ini. Lalu bagaimana saat sholat tiba-tiba menangis? Apakah sholatnya batal? Membawa catatan saat sholat itu catatan apa ya? Kok dia kan catatan warung atau apa ini? Gimana? Bon apa? Mungkin ya. Dia bawa mushaf aja, jangan catatan. Bawa mushaf, jangan catatan. Karena catatan, ya ngapain bawa catatan kalau dia baca Quran kan mendingan bawa mushaf. Kalau catatan itu isinya misalnya dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah, ya. Gini, catatan itu kalau itu bukanlah Al-Quran, bukanlah kumpulan surat dan ayat, maka afdolnya adalah mushaf lah yang itu memang itulah Al-Quran. Tapi kalau catatan ini isi doa, maka dia boleh, tapi dia buka catatan itu di spot yang ada doanya. Saya kasih contoh nih ya. Contoh dia mau doa, kan kalau misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah di setelah salam yang ketiga itu ada doa yang panjang sekali. Nggak hafal, pakai catatan boleh? Boleh. Ya, boleh. Baik. Kalau misalnya mau baca Al-Quran, surat apa? Pakai catatan boleh nggak? Bukan nggak boleh, cuman lebih afdol pakai mushaf kalau memang mau ngelihat Al-Quran. Bukalah mushafnya. Ya, pas setelah waladhdallin amin, buka mushafnya dibaca. Boleh, terutama di sholat sunnah diperbolehkan. Bagaimana kalau misalnya itu handphone? Boleh. Ya, asal jangan buka yang lainnya, bukalah mushaf. Notifikasi WhatsApp masuk, jangan dibuka. Terus habis itu
dibales, tahu nggak gue lagi sholat, tahu lu jangan WhatsApp kenapa? Ya jangan, itu bisa batal sholatnya. Jadi bukalah mushaf saja. Ya begitu, itu diperbolehkan. Tahajud boleh. Kalau misalnya sholat jenazah juga boleh. Ya. Saya kadang-kadang sholat jenazah waktu di Makkah atau Madinah, di Haramain itu, karena nggak hafal full doa sholat jenazah, maka saya buka kitab Zat Mustaqni'. Saya buka kitab yang ada di handphone dan saya baca itu, dibaca. Iya, dibaca. Ya. Kalau misalnya di sholat tahajud, witir, kan ada kunut tuh. Kita sendiri di rumah, kan setelah ruku', i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahumma hadina fiman hadait. Itu kan misal kita ngafal, boleh buka catatan? Boleh buka catatan. Boleh buka buku yang isi banyak doa yang sesuai dengan sunnah Nabi, boleh juga. Dari longgar semua itu, ya. Begitu, wallahu a'lam. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang bagaimana sholat tiba-tiba menangis, apakah sholatnya batal? Sholat tiba-tiba menangis, apakah sholat batal? Tidak batal insyaallah. Apalagi kalau menangisnya itu disebabkan kekhusyuan. Ya, disebabkan kekhusyuan. Selama menangisnya ini tidak menimbulkan suara yang berhuruf-huruf menjadi bahasa. Maka kalau menjadi bahasa dengan minimal 3 huruf, maka itu bisa batal sholatnya. Ya, kalau misalnya cuman gitu dong, itu nggak apa-apa. Tapi aku. Nah kalau udah aku kayak gini, curhat namanya. Ya, jadi nggak bisa, ini batal sholatnya. Ya, jadi jangan jadi kosakata bahasa yang kita ketahui itu adalah kalimat gitu loh. Tapi kalau cuman ekspresi saja, suara saja, dengungan, gitu nggak apa-apa. Ya, itu tidak membatalkan sholat sama sekali. Ya, mungkin cukup sampai sini insyaallah ya. Cukup, ada lagi Pak? Satu lagi pertanyaan ini, kebetulan pertanyaan dari anak-anak. Anak-anak, masya Allah. Titip satu. Oh, masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya adik kedua. Adik saya marah-marah mulu Ustaz. Masya Allah. Apakah adik saya kemasukan setan? Wah, Pak. Tidak perlu Ustaz. Apa marah-marah mulu? Kadang mak-mak juga kayak gitu, marah-marah mulu ya. Apakah kemasukan setan? Belum tentu marah-marah mulu itu karena kemasukan setan ya. Mungkin karakter, mungkin apa, tetapi memang kalau tanpa sebab yang jelas itu ada posibilitas diganggu setan. Ya, ini adanya berapa tahun ini? Ini anaknya. Kamu yang nanya, Dek. Ini anak antum? Anak antum? Bukan. Anak. Oh, siapa namanya, Dek? Atta? Wais. Oh, laki-laki. Waisnya mana sekarang coba? Ada nggak? Lagi marah dia nggak? Wais lagi marah nggak Wais? Coba Wais mana Atta? Coba ajak sini Wais. Wais. Oh, ini Wais, masya Allah. Salim Wais, salim. Wais bisa marah nggak Wais? Bisa marah. Jangan marah Wais. Kadang-kadang itu karakter yang memang harus disabarin ya. Tapi kalau dia ruqyah, dia marah-marah terus, memang sering-sering diruqyah ya. Sering-sering diruqyah. Ya. Jangan ngambek Wais, enggak diapa-apain ini. Ya, sering-sering diruqyah. Ya, dielus palanya, terus dibacakan ayat kursi, 3 surat terakhir. Ya, akhir-akhir surat Al-Hasyr dan seterusnya. Bacain oleh orang tuanya ya. Deknya juga, kakaknya, abangnya, siapa itu namanya? Atar Rizki.
Atar rizki, atar, ya atar, ya, masya Allah. Ya, itu dielus-elus adanya, baik lagi tidur atau lagi terjaga ya. Dibacain ayat kursi dan semisalnya. Insya Allah mudah-mudahan pada waktunya nanti sikapnya lebih baik lagi insya Allah. Jadi sabar aja atar ya. Atar juga jangan marah ini, kok malah atarnya marah? Iya. Ya khalas. Mungkin itu aja udah. Khalas? Baik. Syukur Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya,